Ya, shalom, selamat malam semua. Pada malam hari ini saya mau akan berbagi kepada kita semua, dimanapun saudara, dimanapun saudari pada malam hari ini. Saya yakin percaya bahwa kita tetap sehat, tetap ada dalam perlindungan Tuhan, kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Pada malam hari ini saya mau berbagi tentang bagaimana doa yang terjawab. Ya, kita bisa baca dari kitab Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Ya, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, dari kebenaran firman Tuhan ini ada 4 poin yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Bagaimana supaya doa kita terjawab. Ya, poin yang pertama yang bisa saya sampaikan adalah kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita orang-orang yang benar di hadapan Tuhan? Dan saya yakin tidak. Tapi kita mau supaya kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Nah, kalau di Alkitab saudara, ada dua yang menjelaskan orang-orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Kita belajar dari Nuh, seorang Nuh, bahwa dialah orang-orang yang benar. Nah, bisa kita lihat dari Kejadian pasal yang 6 ayat yang ke-9 berkata, "Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah." Ya, kita bisa kita tahu di sini bahwa Nuh itu adalah orang yang benar, orang yang tidak bercela, orang-orang yang uh, hidup bergaul dengan Allah, hidup yang berhubungan dengan Allah, hidup yang intim dengan Allah. Ya, kalau kenapa seluruh keluarga bahkan keturunan Nuh diselamatkan? Karena dia adalah orang yang benar, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bisa kita juga lihat di Ayub, seorang Ayub, bagaimana dia dikatakan orang benar, bagaimana dia hidup di dalam jalannya Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, doa yang benar sangat besar kuasanya. Ya, firman Tuhan berkata doa yang benar sangat besar kuasanya. Kalau kita benar berdoa, sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan, besar kuasanya. Ya, apakah pertanyaannya, apakah kita sudah benar untuk berdoa sama Tuhan? Apakah hanya asal-asalan berdoa atau memang benar-benar berdoa sama Tuhan, benar-benar meminta sama Tuhan, dan atau benar-benar mengucapkan syukur sama Tuhan? Ya, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika saudari berdoa, berdoalah dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Apa yang kamu doakan itu, kamu yakinkan bahwa itu sudah kamu miliki. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana supaya doa kita terjawab? Yang pertama, kita saling mengaku dengan dosa. Ya, kita akui dengan dosa kita. Kalau kita tidak mengakui dosa kita, bagaimana Tuhan bisa menjawab doa kita? Dan yang kedua adalah saling mendoakan. Ya, kita harus saling mendoakan. Ya, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, ketika kita melihat teman kita ada banyak pergumulannya, ada sesuatu yang memang yang harus dia butuhkan, kita saling berdoa, kita saling mendoakan antara yang satu dengan yang lain, karena kita saling connect, ya, saling untuk membangun iman kita kepada Tuhan. Dan yang sebenarnya kita harus hidup benar, ya, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita supaya hidup kita benar sama Tuhan? Kita mulai bangun diri kita untuk datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan membaca firman Tuhan. Kita tetap berdoa kepada Tuhan. Di waktu-waktu kosong, kita ambil waktu kita untuk berdoa sama Tuhan. Itu sangat penting, karena hubungan
kepada Tuhan itu sangat penting. Kalau kita tidak ada hubungan sama Tuhan, untuk apa kita untuk banyak pergumulan dalam hidup kita? Bahwa kita tidak tahu bahwa semua yang kita gumulin itu adalah dari Tuhan. Ketika kita sadar bahwa banyak pergumulan kita, kita harus juga banyak dan banyak berdoa sama Tuhan, banyak meminta dan berseru kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa uh, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Ya, apa yang kita memang perlu sampaikan. Artinya curhatlah sama Tuhan. Apa yang memang keadaanmu yang kamu alami saat ini, curhatkan sama Tuhan. Sampaikan semua isi hatimu sama Tuhan. Artinya terbukalah sama Tuhan. Ya, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus adalah kita harus juga benar-benar diberkati. Ya, kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, pastikan kita juga bisa mencari berkat bagi keluarga kita, bagi saudara kita, bagi semua orang, siapapun tanpa ada yang terkecuali. Saudara yang terkasih, ketika juga kita sudah disembuhkan, ya kita harus berbagi, ya berbagi hidup, berbagi pengalaman bersama Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita hidup kita sudah benar di hadapan Tuhan, kita sudah diberikan kekuatan kepada kita. Tuhan sudah memberi kita kekuatan. Ya, Tuhan sudah memberikan kita semangat. Ya, kenapa? Karena kita hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita sukacita. Tuhan sudah memberikan kita kebahagiaan. Tuhan sudah memberikan kita berkat. Semua sudah Tuhan berikan. Ya, ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Poin yang kedua yang bisa saya sampaikan adalah kita harus bersehati, ya. Ya, kalau kita mau doa kita dijawab oleh Tuhan, ya kita harus bersehati. Kalau kita tidak sehati untuk berdoa sama Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan bisa jawab doa kita kalau kita nggak bersehati untuk berdoa dan meminta kepada Tuhan. Dan saya yakin bahwa ketika kita berdoa harus sepakat. Ya, kalau di Amos 3 ayat 3 berkata, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Ya, artinya kita harus sepakat. Ya, kalau ada kita berdoa yang dua orang di situ, kita harus sepakat dulu baru kita mulai doa. Kalau kita belum sepakat, jangan berdoa. Ya, untuk apa berdoa kalau belum sepakat? Tapi saya yakin dan percaya ketika kita sepakat bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita minta, bahwa Tuhan akan jawab doa kita. Amin. Ya, dia berkata bila dua atau tiga orang yang bersehati berdoa, doanya didengar dan mereka disertai oleh Tuhan. Kalau kita berdoa dengan sepakat antara dua orang dan tiga orang dengan sehati, dan Tuhan akan jawab doa kita. Ya, untuk poin yang ketiga yang bisa saya sampaikan saudara adalah kita harus percaya janji Tuhan. Ya, apa sih janji-janji Tuhan? Ya, kalau di Matius 7 ayat 7 dia berkata, mintalah maka akan mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka akan pintu akan dibukakan bagimu. Ya, kalau kita tidak mau minta, bagaimana Tuhan bisa memberikan bagi kita? Kalau kita tidak mencari, kalau kita tidak bekerja, bagaimana Tuhan bisa berkati kita? Kalau kita tidak mengetok pintu, bagaimana pintu itu bisa dibukakan bagi kita? Tapi kalau kita ketok pintu, kita menggunakan tangan kita untuk mengetok pintu, pasti orang membukakan bagi kita. Ketika kita juga meminta, ya, kalau kita meminta, pasti Tuhan akan berikan kepada kita. Kalau kita juga mencari, kita kejar, kita cari, pasti Tuhan memberikan sama kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa janji Allah untuk menjawab, untuk memberitahukan hal yang besar, yang tidak terpahami, hal-hal yang rahasia Allah, ya, yang terbesar. Ya, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan benar di hadapan Tuhan, ya Tuhan akan memberikan kita hal-hal yang besar, yang kita tidak lihat, yang tidak terpahami. Bayangkan saudara, bahwa yang hal-hal yang terbesar itu yang kita tidak bisa pahami, berarti cuma Tuhan yang bisa tahu. Tapi berarti Tuhan tahu apa yang bisa kita perlukan. Cuman
responnya bagi kita, apakah kita mau menerima, apakah kita mau berdoa, apakah kita mau untuk merespon berkat-berkat yang Tuhan sudah disediakan bagi kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Tuhan, saya yakin bahwa kita harus percaya atas janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kita, bahkan juga berkat-berkatnya, anugerahnya dalam hidup kita. Dan poin yang keempat yang bisa saya sampaikan adalah kita harus memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Kita harus memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Kalau kita tidak mempunyai iman yang teguh di dalam Tuhan, apakah doa kita terjawab? Saya yakin saudara tidak. Tapi kalau kita tidak punya iman, kalau kita tidak punya keyakinan, kalau kita tidak punya keteguhan di dalam Tuhan, tapi ketika kita punya iman, ketika kita percaya, ketika kita teguh di dalamnya Tuhan, saya yakin percaya saudara bahwa doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Ya, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kita harus juga punya iman untuk keberanian untuk percaya. Ya, percaya. Kalau dia tadi apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan mendapatnya. Ya, kalau kamu percaya bahwa apa yang kamu doakan itu, apa yang kamu minta itu, Tuhan sudah berikan, berarti saya yakin saudara bahwa semua itu sudah menjadi milik saudara dan sudah menjadi milik saya. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Tuhan, kita yakinin juga bahwa semua apa yang kita doakan itu sudah kita peroleh. Ya, sudah kita miliki. Ya, saudara yang terkasih, apapun itu kalau doakan, itulah iman kita, itulah keyakinan kita, itulah keteguhan kita sama Tuhan. Apa yang kita minta itu, kita yakin bahwa kita sudah memperoleh, kita yakin bahwa kita sudah memiliki barang yang kita doakan itu, atau sesuatu yang kita doakan itu, kita juga percaya terus kepada Tuhan bahwa janji-janjinya Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Ya. Dan kita juga ketika kita berdoa, kita harus berdoa dengan keyakinan, yakin. Ya, kalau kamu tidak yakin, bagaimana doamu? Apakah dijawab oleh Tuhan atau tidak? Pasti tentu tidak dijawab oleh Tuhan. Tapi ketika kamu yakin dan percaya bahwa doamu itu akan dijawab oleh Tuhan, pasti apa yang kamu minta Tuhan akan berikan dalam hidup saudara, dalam hidup saudari, bahkan juga dalam hidup saya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana doa yang terjawab, yang dijawab oleh Tuhan? Saya sudah sampaikan 4 poin yang bisa saya sampaikan. Yang pertama tadi saya simpulkan, yang pertama kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana hidup kita benar di hadapan Tuhan? Kita harus percaya siapa Tuhan itu dalam hidup kita. Ya, kita harus membangun hubungan terus dengan Tuhan, dan lakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, dan muliakan Tuhan dalam hidupmu. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan menciptakan kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang poin kedua yang bisa saya sampaikan adalah hidup harus bersahati. Ya, kita harus bersahati. Ya, ketika kita berdoa, ada keluarga kita, di tengah-tengah keluarga kita, jangan berdoa hanya sendirian di situ. Kalau memang ada keluarga saudara sih, ya, panggillah keluarga untuk berdoa bersama, supaya doa kita bisa dijawab oleh Tuhan dengan adanya kita bersehati satu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang ketiganya, saudara, yang bisa saya simpulkan adalah kita harus percaya janji-janji Tuhan. Kalau kita tidak percaya dengan janji Tuhan, bahwa kita tidak yakin bahwa berkat itu ada. Tapi ketika kita yakin dengan janji Tuhan, apa yang Tuhan sudah katakan, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan yang sudah sediakan, ketika kita merespon, ketika kita percaya bahwa semuanya itu Tuhan sanggup dan bertanggung jawab atas hidup kita untuk memberikan itu bagi kita. Dan yang keempat adalah kita harus memiliki iman yang teguh. Ya, ini sangat penting bagi kita semua, bahwa kita harus memiliki iman dan kita harus teguh di dalamnya Tuhan. Ya, kalau kita teguh di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya saudara dan saudari bahwa doa saudara dan doa saya akan dijawab oleh Tuhan ketika kita percaya, ketika kita meyakini
apa yang kita doakan itu ketika kita berdoa dengan keyakinan. Dan ini saja yang bisa saya sampaikan buat kita semua. Saya percaya bahwa setiap pergumulan saudara dan setiap doa-doa saudara akan Tuhan jawab. Tapi kita harus sabar. Kapan Tuhan jawab, ya kita tetap semangat, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, kita terus berdoa. Ya kalau kita meminta, karena saya sudah punya pengalaman untuk berdoa. Ya berdoa itu bukan hanya hari ini didoakan, besok enggak, besok lagi, mulaikan besok lagi, besoknya lagi enggak. Tapi doa itu terus menerus didoakan sampai Tuhan jawab doa kita. Kalau Tuhan tidak jawab doa kita, jangan berhenti untuk berdoa. Amin. Ya, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau masih dalam pergumulan, ya jangan berhenti berdoa sama Tuhan. Terus berdoa sampai Tuhan jawab. Jangan berhenti, terus berdoa sampai Tuhan jawab doa saudara. Sekian yang bisa saya sampaikan. Biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita malam ini bisa memberkati kita, bisa mengingatkan kita kembali supaya doa kita bisa dijawab oleh Tuhan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.